Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi seperti biasa bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 9 April 2025. Dan tepat hari ini tarif Trump mulai dilakukan. Imbasnya luar biasa. Semua mencari aset safe haven. Dan kita lihat minyak naik, WTI, minyaknya naik, Brent juga naik, dan gold juga kembali naik karena semua akan mencari aset safe haven, rekan trader. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa kita akan bahas bersama-sama. Kita akan bahas bersama-sama di tema ini, dan ini adalah hal yang sangat luar biasa untuk kita bahas. Tapi seperti biasa rekan trader, sebelum saya masuk ke acara yang lebih lanjut lagi, perkenankanlah saya untuk sedikit mau memberikan sedikit informasi buat rekan trader bahwa rekan trader sekarang rekan trader bisa mendaftar di Amarket dan mendapatkan promosi jaket dari kami, di mana promosi ini akan kami undi setiap hari Jumat. Kami berharap rekan trader dengan melakukan pendaftaran, membuka akun baru, melakukan deposit hanya $20, rekan trader memperoleh kesempatan untuk mendapatkan jaket dari Amarket. Linknya rekan trader akan ada di deskripsi channel ini atau akan ada di komentar video ini. Silakan rekan trader, kami berharap selama 1 bulan ini kita akan bagi-bagi jaket buat rekan trader semuanya. Dan oke rekan trader, sekarang kita langsung masuk aja ke analisa teknikal kita. Dan seperti biasa rekan trader, analisa teknikal ini kita akan lihat dulu apa yang terjadi hari kemarin. Di hari kemarin rekan trader, kalau rekan trader lihat pergerakan yang terjadi hari kemarin, pada prinsipnya hari kemarin indeks dolar Amerika dia stagnan, naik turun, sempat turun di posisi 102, dia kembali lagi naik rekan trader, menyentuh level 103.447, akhirnya ditutup di seputaran 102.984. Hari ini dia jatuh, ya. Euro USD rekan trader, kita bisa lihat bahwa pergerakan yang terjadi pada Euro USD juga sama, naik turun dari 1.098990 sempat turun menyentuh level 1.09003, akhirnya ditutup di posisi 1.09542 dan hari ini luar biasa naiknya. Pound sterling pun juga sama, tendensinya masih tetap tendensi bullish walaupun sebenarnya pergerakannya sangat datar. Sedangkan untuk gold rekan trader di hari kemarin, kita lihat sekilas gold ini dia sempat naik di posisi 3021. Tapi kalau rekan trader melihat ulasan saya yang saya tulis di Investing maupun FX Trade, judul video kita juga kemarin, di mana saya bilang bahwa level penentuan di 3000. Dan apa yang terjadi rekan trader? Di pasar Amerika dia kembali lagi rekan trader. Dia keluar dari zona 3000. Nyentuh level 2976 dan ditutup di seputaran level 2979. Hari ini luar biasa. Tapi hati-hati rekan trader, hati-hati. Apalagi nanti dini hari nanti akan ada rapat pertemuan FOMC. Ini harap diperhatikan. Tidak terlalu kemungkinan dia bisa jatuh bebas lagi. Dan untuk USD Yen Jepang pada hari kemarin memang dia udah agak sedikit mengalami pelemahan rekan trader ya. Dia kemarin jatuh sampai melewati level 146.259. Dibuka di posisi 148. Dan hari ini lebih jatuh bangun lagi. Sekarang sudah menyentuh level 144.551. Ini adalah kejatuhan yang sangat luar biasa. Dan rekan trader, ini adalah apa yang terjadi hari kemarin. Dan untuk tema harian kita saat ini, saya mengambil sebuah tema yang ada hubungannya dengan tarif, yaitu status siaga gold pasca pemberlakuan tarif. Nah, rekan trader, tarif ini memang benar-benar sangat luar biasa. Dan ini adalah sesuatu yang wajar rekan trader. Sebenarnya wajar. Orang banyak bilang gini, Donald Trump begini, Donald Trump gini. Tapi
apa yang dilakukan Donald Trump itu adalah sesuatu yang wajar. Kenapa sesuatu yang wajar? Karena defisit perdagangan antara Amerika dengan negara-negara yang lain. Bayangin aja kalau saya sebagai presiden pun juga saya akan mengambil langkah seperti kayak gitu, rekan trader. Di satu sisi, waktu Amerika mengekspor ke negara lain kena status importnya, tarif importnya itu besar. Sedangkan waktu mereka mengekspor ke Amerika dapatnya kecil. Ya Amerika rugi bandar, rekan trader. Inilah yang membuat kenapa Amerika, dalam hal ini Donald Trump, mencoba untuk mengatasi hal tersebut supaya pergerakan pasar Amerika, pergerakan perekonomian Amerika ke depan benar-benar akan sangat luar biasa, akan menjadi pemain yang sangat luar biasa. Untuk saat ini memang berdarah-darah, dolar Amerika jatuh, tapi itu memang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu penyakit yang memang membutuhkan obat, rekan trader. Mungkin obatnya itu pahit sekarang, tapi setelah itu kita akan sembuh, dan itu sebenarnya wajar, rekan trader. Nah, setelah tarif dilakukan ini, banyak aksi yang dilakukan oleh negara-negara penerima impact dari hal tersebut. Ada yang agak sedikit melakukan perlawanan terhadap Amerika, misalnya Cina melakukan tarif lagi dan Amerika balik lagi tarif 104%. Ya. Gara-gara tarif itu mata uang Cina udah mulai diturunkan. Nah, ini saya bilang ini mau tidak mau semua akan mengarah dan melihat pergerakan mengikut aturan yang dilakukan oleh Donald Trump. Kita lihat Indonesia. Indonesia, apa yang dilakukan? Ya harus lobby lah, rekan trader. Tidak ada pilihan lain. Harus melobi. Dari awal kan saya bilang masalah tarif ini kan sebenarnya cuman seperti lagunya Iwan Fals, tawar-menawar harga pas tancap gas. Ya. Dikasih tarif seperti kayak gitu, ya tugas kita melobi. Itulah yang dilakukan oleh Vietnam. Vietnam langsung melobi. Kemarin pun juga saya baca berita Presiden Prabowo juga udah memberikan kesempatan untuk masalah investasi dari Amerika. Kalau nggak salah bebas tarif ya. Kalau nggak salah ya. Tapi itu ya memang itulah seperti kayak gitu. Akhirnya kan harus tawar-menawar harga pas tancap gas. Karena ya harus ada keseimbangan dan sangat wajar Amerika bikin kayak gitu. Nah, bagaimanakah hubungannya dengan emas pasca tarif tanggal 9 ini diberlakukan? Ya pasti semua negara pasar akan berguncang. Pasar akan berguncang. Akan melihat apa reaksi yang ditimbulkan oleh negara yang memperoleh tarif itu dan apa reaksi yang akan dilakukan Amerika lagi. Amerika udah bereaksi terhadap China melakukan tarif sampai 104%. Sangat luar biasa. Dan ini menjadi peluang untuk emas naik ke posisi yang lebih tinggi. Kita lihat rekan trader pasca tarif ini diterapkan bagaimana emas sempat jatuh. Ya, rekan trader bisa lihat pasca tarif ini diterapkan bagaimana emas ini sempat jatuh rekan trader. Ya, dari posisi 3067 perlahan namun pasti ya tarif ini tanggal 2 ya. Nah ini tanggal 7, tanggal 2, nah tanggal 3 ya. Nah tanggal 2 kalau nggak salah ya, tanggal 2 ini dia sempat naik. Puncaknya dia sebenarnya tanggal 3 di Indonesia ya. Rekan trader lihat bagaimana dia ini jatuh benar-benar ya. Dari 3067 dia jatuh sampai 2 hari yang lalu menyentuh level 2955. Dan setelah tarif ini disiagakan, ada sedikit perlawanan membuat emas ini naik ke posisi yang lebih tinggi. Kita akan lihat ke depan rekan trader, karena apa yang terjadi pada emas ini adalah sesuatu di mana emas memainkan peran penting sebagai aset safe haven sehingga pasar akan mencari hal ini. Emas akan mempunyai sedikit peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Tapi rekan trader, kita akan lihat juga pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Tidak tertutup kemungkinan masih saja dia akan melakukan pelemahan yang luar biasa juga rekan trader. Oleh karena itu secara garis besar, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa dengan ditetapkan tarif hari ini, pemberlakuan sudah dimulai hari ini, respon pasar akan bereaksi dengan sangat luar biasa. Pasar akan terus wait and see, karena nanti malam pun juga akan ada laporan FOMC yang akan dikeluarkan. Seberapa besarkah suku bunga akan ditetapkan?
Apakah suku bunga akan seperti masih tetap dipertahankan atau suku bunga ini akan dipangkas? Kalau dipangkas ya peluang besar untuk emas naik ke posisi yang lebih tinggi, tapi kalau dipertahankan ya tidak terlalu kemungkinan emas pun juga ini bisa mengalami pelemahan. Oleh karena itu, rekan trader, kita akan lihat secara garis besar emas akan mencari peluang yang sangat luar biasa karena ini adalah aset safe haven. Emas siaga 1 siap menunggu, tapi kita akan lihat juga hasil pertemuan FOMC, statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell nanti malam. Inilah yang akan menjadi alasan untuk pergerakan emas ke depan. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa analisa teknikal akan kita mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini secara garis besar saya mau bilang buat rekan trader bahwa indeks dolar Amerika masih sedikit terguncang dan peluang turun masih tetap ada. Saya bisa bilang bahwa keguncangan yang terjadi ini adalah sesuatu wajar, tapi peluang turun masih tetap ada dan dia bisa turun sampai di level 101.665. Tapi hati-hati pembalikan arah, dia bisa kembali lagi ke zona tertinggi dan tidak terlalu kemungkinan dia bisa menembus level 102.975. Nah ini dia arah pergerakan daripada indeks dolar Amerika. Bagaimanakah untuk euro Uncle Sam dolar? Euro Uncle Sam dolar pergerakannya hari ini sangat luar binasa. Kenaikan yang terjadi setelah kemarin agak sedikit stagnan. Ini menunjukkan bahwa euro Uncle Sam dolar coba bergeliat lagi. Tapi secara teknikal dia udah sampai di posisi yang paling tertinggi. Saya tidak mau bilang dia akan sampai level 1.11827 terlalu tinggi. Tapi kalau dari analisa saya, kalaupun dia masih naik dengan potensi yang sangat kuat, ketinggian paling maksimal itu bisa jadi sampai di level 1.11067. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia kembali turun rekan trader di posisi terendah di seputaran 1.09890. Bagaimanakah untuk pound sterling rekan trader? Kita lihat bersama-sama. Untuk pound sterling, secara garis besar kita bisa lihat bahwa pound sterling peluang naik sangat besar. Walaupun sekarang terjadi koreksi, saya bisa bilang bahwa dia masih tetap punya peluang naik ke posisi yang lebih tinggi dengan tujuan utamanya adalah 1.29250. Hati-hati berbalik arah, dia bisa turun dan analisa saya penurunan dia itu bisa sampai di 1.27225. Nah, ini dia pergerakan terjadi pada pound sterling. Bagaimana untuk gold rekan trader? Kita lihat arah pergerakan yang terjadi pada gold. Seng ada lawan luar biasa. Kalau saya lihat ya, peluang dia naik masih sangat besar. Peluang kenaikan masih sangat besar kan trader. Ya, menurut analisa saya, dia ini masih bisa naik. Saya memprediksikan kekuatan kenaikan dia ini masih bisa sampai, saya tidak mau bilang dia sampai di level sini terlalu tinggi juga nih. Kalau 3105 itu terlalu tinggi. Tapi 3083 masih bisa. Masih bisa. Tapi sekali lagi hati-hati pembalikan arah rekan trader bisa membuat dia kembali jatuh di posisi terendah di 2995 keluar dari zona 3000. Ya, ini adalah pergerakan yang terjadi pada gold. Sedangkan untuk USD yang Jepang kita lihat bersama-sama arah pergerakan yang terjadi pada USD. Nah, ini dia. USD yang Jepang kita bisa lihat bahwa dia terpanting-panting. Analisa saya menunjukkan bahwa kemungkinan penurunan masih tetap ada. Saya meyakini, seyakin-yakinnya bahwa dia ini akan turun. Waduh, yakin kali aku ini. Analisa saya ini kalau sampai level kayak gini menurut saya sih dia akan turun ya paling rendahnya itu ya di posisi 143.926. Tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi 146.07. Ini dia arah pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang. Oke rekan trader, ini adalah kita punya
acara yang sangat luar biasa, analisa harian. Dan jangan lupa rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa rekan trader untuk kalender ekonomi hari ini sebenarnya tidak terlalu ada ya, yang bintang 3 Letnan Jenderal tidak ada. Tapi harap diperhatikan nanti malam 01.00 hasil rapat FOMC. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan rekan trader kalau ada waktu silakan baca juga artikel saya di Investing. Artikelnya kemarin sih, tapi sebenarnya masih bisa ada relasi ya. Masih punya ada hubungan yang sangat luar biasa untuk hari ini juga. Perjuangan di zona 3000. Dan ini adalah broker kami, silakan. Tapi jangan mendaftar di sini rekan trader. Nanti daftarnya itu di link punyanya kami, karena kami akan membagikan souvenir buat rekan trader semuanya untuk yang membuka akun baru. Oke rekan trader, sebelum saya menutup acara ini, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa rekan trader jangan lupa, saya ulang sekali lagi, menangkan merchandise eksklusif dari Amarket setiap minggu, 5 buah jaket dari kami. Caranya mudah, daftar di link yang akan kami berikan buat rekan trader. Linknya ini ada di deskripsi atau di komentar video ini. Silakan, setelah itu kami akan mengundir buat rekan trader semuanya. Oke, rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.